wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata beserta analisis dan penyelesaiannya. Jadi kasus ini itu membahas tentang seorang perwaris yang bernama Tuan Hasan yang meninggal dunia pada tahun 2026 di Surabaya. Semasa hidupnya, Tuan Hasan ini menikah secara sah dengan Nyai Aminah dan memiliki 4 orang anak, Ridwan, Siti, Farah, dan Ilham. Nah, namun sebelum Tuan Hasan meninggal dunia, anak ketiganya yaitu Farah tadi telah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan 2 orang anak bernama Rina dan Rudi. Nah, dalam hukum waris perdata, keadaan seperti ini itu sangat penting karena akan berkaitan dengan konsep penggantian tempat atau plaatsvervulling. Nah, selanjutnya kita itu melihat harta peninggalan yang dimiliki oleh Tuan Hasan tadi. Nah, harta tersebut terdiri dari sebuah rumah yang senilai 800 juta rupiah. Ada juga sebidang tanah senilai 400 juta rupiah dan tabungan Pak Hasan tadi sebesar 200 juta rupiah. Jadi total keseluruhan harta peninggalan dari Tuan Hasan tadi adalah 1.400.000.000 juta rupiah. Nah, akan tetapi dalam hukum waris, harta peninggalan itu tidak bisa langsung dibagikan kepada ahli waris, bukan? Nah, hal pertama yang harus diselesaikan adalah kewajiban pewaris tadi, yaitu salah satunya seperti hutang. Nah, dalam kasus ini diketahui bahwa Tuan Hasan memiliki hutang sebesar 200 juta. Selain itu, diketahui juga bahwa tidak terdapat wasiat di dalamnya. Dan kedua orang tua dari Pak Hasan tadi itu masih hidup. Nah, selanjutnya kita itu kemudian masuk ke pembahasan pertama ya tadi, yaitu menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pak Hasan tadi. Nah, kalau seandainya menurut dilihat dari pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga saudara, baik sah menurut undang-undang maupun lewat jalur di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama, itu di undang-undang. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka ahli waris dalam kasus ini tentunya adalah yang pertama adalah Nyai Aminah. Nyai Aminah sebagai istri sah dari Pak Hasan. Yang kedua tentunya putranya yaitu Ridwan. Yang ketiga juga Siti. Dan yang keempat Ilham. Ini masih putranya ya. Dan cucunya tadi dari Farah yang sudah meninggal yaitu Rina dan Rudi itu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Bapak Hasan. Dari atas-atasnya tadi untuk menjadi pewaris. Nah, kemudian kita menentukan golongan ahli warisnya. Dalam KUH Perdata, ahli waris itu kan dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama itu terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama tadi kan sudah kami sebutkan, dan anak-anak beserta keturunannya. Dan itu masukkan di pasal KUH Perdata. Sedangkan golongan kedua itu terdiri dari orang tua di atas, orang tua dan saudara pewaris pinggir. Nah, sedangkan golongan ketiga itu terdiri dari keluarga saudara dari garis lurus ke atas setelah orang tua, itu kakek nenek ke atas. Baru golongan keempat terdiri dari keluarga dalam garis menyamping sampai derajat tertentu. Itu kan 4 golongannya. Nah, dalam kasus ini, ahli waris yang ada itu termasuk golongan 1, karena masih ada istrinya tadi dan anak-anak pewaris. Sehingga akibat hukumnya adalah golongan berikutnya, even itu ketiga, keempat, dan kedua tadi, tertutup hak warisnya. Maka meskipun orang tua Hasan itu masih hidup, mereka tidak memperoleh bagian warisnya karena tertutup oleh adanya waris golongan yang pertama. Dan ini sesuai dengan prinsip dalam hukum waris perdata ya, perdata, bahwa golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai plaatsvervulling tadi atau penggantian tempat.
yang mana penggantian tempat itu kan adalah keadaan ketika seorang ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Nah, anak ketiganya tadi itu kan, lalu kedudukannya digantikan oleh keturunannya. Nah, dasar hukum mengenai Pledge-Vervulling ini terdapat dalam pasal 841 KUH Perdata. Nah, dalam kasus ini Farah yang meninggal tadi kan seharusnya menjadi ahli waris tuh, karena dia adalah anak kandung, anak ketiga dari Tuan Hasan. Namun karena Farah tadi itu meninggal lebih dahulu daripada ayahnya, maka kedudukannya itu diganti oleh kedua anaknya tadi, yaitu Rina dan Rudy. Artinya, Rina dan Rudy tadi ini memperoleh hak waris yang bukan secara langsung, maksudnya dia sebagai cucu, sebagai pengganti dari kedudukan ibunya tadi. Nah, selanjutnya terkait perhitungan total harta bersih dari warisannya Tuan Hasan itu, kan tadi diketahui bahwa total seluruh harta peninggalan itu 1.400.000.000 rupiah, kan banyak. Nah, kemudian dikurangi hutang pewaris tadi sebanyak 200 juta rupiah. Nah, perhitungannya itu adalah 1.400.000.000 rupiah dikurangi 200 juta rupiah sama dengan 1.200.000.000 rupiah. Nah, jadi total harta warisan yang bersih itu dapat dibagikan kepada ahli waris tadi itu baru sebanyak 1.200.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pembagiannya. Kita sudah dijumlah tuh harta bersihnya berapa. Nah, karena ahli waris ini berada dalam golongan 1, maka bagian dibagikan secara sama rata antara istri dan anak-anak. Nah, dalam kasus ini terdapat tadi itu kan ada Nyai Aminah, Ridwan, terus Siti dan Ilham, juga putra-putrinya Farah, yaitu bagiannya Farah tadi, tapi dikasih ke putra-putrinya. Nah, jadi total terdapat 5 bagian warisan. 5. Nah, perhitungannya itu 1.002.000.000 rupiah itu dibagi 5. Hasilnya adalah 240 juta rupiah untuk masing-masing bagian. Tuh. Sedangkan yang bagian Farah tadi yang 240 juta rupiah yang diberikan kepada kedua anaknya itu lewat melalui mekanisme pergantian tempat tadi. Nah, karena Rina dan Rudy ada 2 orang, maka bagian tersebut dibagi rata menjadi Rina mendapat 120 juta, begitupun juga dengan Rudy memperoleh 120 juta. Nah, kemudian ada beberapa dasar hukum yang memang digunakan dalam penyelesaian kasus ini, yaitu pertama adalah pasal 832 KUH Perdata tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris. Selanjutnya pasal 852 KUH Perdata tentang ahli waris golongan pertama, dan pasal 841 KUH Perdata tentang Pledge-Vervulling tadi atau penggantian tempat. Dan yang terakhir adalah pasal 833 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa ahli waris memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris tadi. Nah, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Dan perlu diketahui bahwa pembagian waris di sini itu dalam asas KUH Perdata ya. Kalau kita meranah kepada penyelesaian berdasarkan fikih Islam, maka tetap penyelesaiannya itu 2:1 dalam penyelesaian ahli waris yang laki-laki dan perempuan, seperti itu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.